Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami lebih dalam materi tentang menganalisis praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan membedah bagaimana teori bekerja di lapangan, sejarahnya di Indonesia, hingga tantangan nyata yang kita hadapi saat ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Yolanda Francisca. Nama saya Eka Putri Anggraini. Nama saya Vanesha Artemevia Soliha. Nama saya Putri Amona. Nama saya Nesy Jokontan Kusnya. Nama saya Sifat Roti. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan adalah kekuasaan rakyat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia COY atau KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjamin keterlibatan rakyat dalam pemerintahan melalui bentuk perwakilan. Demokrasi juga menghendaki ide dan gagasan tentang kesamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di Indonesia. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi menurut para ahli. 1. Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 2. Carlos Costello. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga negara. 3. Kunjoro Purba-Pranoto. Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan negara. 4. Haris Soce. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi merubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. 4. Demokrasi pasca reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipasif. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia antara lain 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemerintahan menjalankan kekuasaan atas dasar kepercayaan rakyat. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. 3. Pengakuan dan perlindungan HAM. Demokrasi menjalankan hak dasar manusia seperti hak berpendapat, hak beragama, dan hak memperoleh keadilan. 4. Kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Warga negara bebas menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati hukum, etika, dan hak orang lain. 5. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Keputusan diambil melalui proses diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan paksaan. 6. Pemilu berjurdil. Pemilu menjadi sarana utama rakyat menyalurkan kedaulatannya secara langsung dan adil. 7. Supremasi hukum. Hukum menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan harus ditegakkan secara adil. Landasan hukum demokrasi di Indonesia.
pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain 1. Pancasila, sila keempat, menjadi dasar nilai demokrasi Indonesia yang menekankan musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. 2. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Undang-Undang Pemilu mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum agar berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, antara lain 1. Demokrasi langsung. Rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. 2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil DPRD, DPR untuk menyampaikan aspirasi. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan mengutamakan musyawarah. Untuk praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Demokrasi dalam kehidupan bernegara. Contohnya, 1. Pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD melalui pemilu. 2. Penyampaian aspirasi rakyat melalui wakil rakyat. 3. Kebebasan pers dalam menyampaikan informasi. 4. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. 2. Demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, 1. Musyawarah warga dalam menentukan keputusan bersama. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak. Dan 4. Taat pada aturan yang disepakati bersama. 3. Demokrasi dalam kehidupan bersekolah. Contohnya, 1. Pemilihan ketua OSIS secara demokratis. 2. Musyawarah kelas dalam menentukan kegiatan. 3. Kebebasan siswa menyampaikan pendapat dengan sopan. 4. Kerjasama dan tanggung jawab dalam kelompok. Menganalisis praktik demokrasi. Dalam menganalisis praktik demokrasi perlu diperhatikan 1. Kesesuaian dengan prinsip Pancasila. 2. Adanya partisipasi masyarakat atau warga. 3. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban. 4. Pelaksanaan yang adil dan tidak diskriminatif. Contohnya, pemilihan ketua OSIS melalui pemungutan suara mencerminkan demokrasi karena 1. Melibatkan seluruh siswa. 2. Setiap siswa memiliki hak suara yang sama. Dan 3. Dilaksanakan secara jujur dan adil. Tantangan praktik demokrasi. 1. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi. Masih ditemukannya pelanggaran HAM, penegakan hukum yang belum maksimal, dan dominasi eksekutif yang melemah check and balance. 2. Politik uang dan korupsi. Masih tingginya praktik korupsi dan politik uang yang merusak integritas proses pemilu dan kepercayaan publik. 3. Era digital dan informasi. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi data yang mengancam integritas pemilu. Algoritma media sosial sering memperkuat polarisasi. Upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas, upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan literasi. Politik, menambahkan nilai-nilai demokrasi, etika, dan moral Pancasila sejak dini melalui sekolah, komunitas, dan media sosial agar masyarakat tidak buta politik. 2. Penyelenggaraan pemilu berintegritas. KPU, memastikan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel, serta mencegah penyelenggaraan hukum seperti politik uang. Yang ketiga, penegakan hukum tegas. Tindakan tegas terhadap segala bentuk penyelenggaraan dalam proses demokrasi, termasuk kampanye hitam dan penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan, demokrasi adalah sistem kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat yang di Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Inti dari demokrasi kita adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, kedaulatan di tangan rakyat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya terlihat dari pemilu yang jujur, tetapi juga dari budaya masyarakat yang saling menghargai pendapat dan taat hukum. Untuk menjaga demokrasi dari ancaman politik, uang, dan hoaks, diperlukan pendidikan politik serta penegakan hukum yang tegas. Sadis, detik-detik ojol ditabrak dan dilindas mobil Brimob saat demo DPR RI.
Video viral di media sosial merekam detik-detik mengerikan saat kendaraan atau mobil rantis Brimob Polri menabrak dan melindas pengemudi ojek online ketika membubarkan demonstran, Kamis, 28 Agustus 2025. Diketahui, peristiwa itu terjadi di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam video yang beredar, sambil menyalakan sirine, mobil rantis Brimob Polri itu melaju kencang ke arah pendemo yang langsung berhamburan. Namun ada salah seorang pengemudi ojol yang tak sempat menjauh, akhirnya menjadi korban tertabrak dan terlindas mobil operasional Polri itu. Setelah menabrak korban, kendaraan rantis Brimob Polri tersebut kemudian berhenti beberapa detik lalu melanjutkan lajunya. Alhasil, pengemudi ojol itu pun terlindas. Ratusan massa yang geram melihat kejadian itu lalu mengejar mobil tersebut dan mencoba memukuli serta melemparinya dengan berbagai benda. Namun dalam video terlihat mobil rantis itu berhasil melaju lebih jauh menghindari massa.